Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizra ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah Nabi kita yang mulia dan para sahabat radhiyallahu alaihim telah memberikan contoh tentang kebaikan, dan di bulan Rajab ini ada sebuah doa yang patut kita panjatkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab yang mulia ini sebagai Syahrul Muharram atau bulan yang termasuk diagungkan, dan dari masa Rasulullah dan para sahabat telah menjadikan Syahrul Muharram sebagai bulan yang dilarang untuk berperang. Dan di Syahrul Muharram itu sebenarnya ada 4 bulan, 3 bulan berurutan dan 1 bulan yang terpisah. Dan 1 bulan yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Sedangkan bulan yang bersambung yaitu Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Kaum muslimin rahimakumullah, pada bulan Rajab ini sebenarnya ada beberapa hal yang patut menjadi catatan bagi kita kaum muslimin. Yang pertama tentu saja adalah terjadinya sebuah peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina atau Syam. Kaum muslimin rahimakumullah, ini peristiwa yang sering ya di Indonesia ini terutama diperingati sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj ya, untuk mengingatkan pentingnya perintah sholat sebagai tiangnya agama. Kemudian peristiwa besar lainnya adalah tentang hijrahnya para sahabat ya ke Ethiopia atau Habasyi ya. Jadi hijrah yang pertama adalah hijrah ke Habasyi atau Ethiopia. Dan di situ ada raja ya, Najasyi, yang kemudian diberitakan masuk Islam dan wafat. Kemudian Rasulullah dan para sahabat melakukan salat gaib ya, karena masyarakatnya atau kaumnya masih menganut ajaran bukan Islam. Yang berikutnya, yang ketiga adalah peristiwa besar di bulan Rajab adalah Futuhat ya, atau penaklukan atau pembebasan Baitul Maqdis yang terjadi pada 27 Rajab 583 Hijriah atau 2 Oktober 1187 oleh panglimanya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi ya. Jadi Baitul Maqdis ini telah dikuasai oleh pasukan salib ya, kurang lebih 88 tahun, tapi kemudian dibebaskan ya Masjid Al-Aqsa ya sebagai kiblat kaum muslimin yang pertama, yaitu pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian yang berikutnya adalah pembebasan Damaskus ya atau Syriah dari Raja Romawi ya, pada 14 Hijriah. Ya, kemudian ini juga dipimpin oleh panglimanya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga Khalid bin Walid. Setahun kemudian ditaklukkan pada perang Yarmuk ya, juga oleh peristiwa perang Yarmuk oleh Khalid bin Walid ya. Kemudian peristiwa besar di bulan Rajab berikutnya adalah Futuhat atau pembebasan kota Hirrah ya di Irak oleh panglima besarnya, itu adalah
Khalid bin Walid ya dalam surah ya. Silahkan dicek di Ibnu Katsir ya dalam Bidayah wan Nihayah bagaimana kota Hirah ini ditaklukkan oleh Khalid bin Walid. Kaum muslimin rahimahullah. Perang Tabuk ya pada 9 Hijriah di Syam ya, itu juga dilakukan oleh kaum muslimin bersama pasukan 30.000 ya kaum muslimin untuk mengalahkan pasukan Romawi. Ini juga terjadi di bulan Rajab 9 Hijriah. Apalagi selain peristiwa-peristiwa besar lainnya yang patut kaum muslimin renungkan bersama ya. Yang berikutnya adalah bagaimana peristiwa yang sungguh patut kita renungkan bersama ya. Yaitu peristiwa runtuhnya khilafah tanggal 28 Rajab 1342 Hijriah atau tepatnya 3 Maret 1924. Dan ini adalah peristiwa yang sangat memilukan ya, dengan runtuhnya khilafah ya di khilafahan Utsmani oleh seorang Mustafa Kemal Atatürk ya. Ini adalah turunan Yahudi Dunama. Ini antek dari Inggris yang menjadikan musibah bagi kaum muslimin yang dulunya satu negeri ya, kaum muslimin di bawah kekhilafahan Utsmani yang kurang lebih ini hampir ya 2/3 wilayah dunia bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin sejak Rasulullah, para khalifah Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian sampai ke khilafah Utsmaniyah. Peristiwa Rajab yang kurang lebih 100 tahun yang lampau ya, ini mengingatkan bagi kita tentang ukhuwah Islamiyah. Bagaimana kaum muslimin ya, darahnya, nyawanya, negerinya itu benar-benar dijaga oleh kaum muslimin, dan dakwah wal jihad itu benar-benar dilakukan oleh para pemimpin Islam. Ya, meskipun dalam sejarah tercatat ya, ketika masa khilafahan ya Abdul Hamid ya, yaitu seorang pendiri Zionis ya, Theodor Hess, meminta tanah di Palestina ya. Kemudian jawaban dari khalifah, tanah Palestina adalah tanah milik umat, tanah yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa, dan kami tidak akan memberikan ya, ataupun menjual tanah Palestina ini. Sikap tegas oleh khalifah atau pemimpin Islam waktu itu ya, Sultan Abdul Hamid ini mencerminkan bagaimana seorang pemimpin mesti bertindak. Sebuah peristiwa yang patut kita catat juga dalam sejarah adalah ketika ya drama Voltaire yang akan disiarkan di Inggris ya, yang berisi penghinaan terhadap Rasulullah SAW, dan informasi itu terdengar oleh Khalifah Abdul Hamid. Maka dengan serta-merta memanggil ya konsul ataupun utusan Inggris untuk menghentikan ya acara drama Voltaire yang menghina, yang isinya menghina Nabi kita Muhammad SAW, dan akhirnya dihentikan. Nah, tapi rupanya ini tidak sampai di Inggris, dan ini kemudian dipindahkan acara itu di Prancis. Kemudian Sultan Abdul Hamid juga memerintahkan agar drama yang berisi penghinaan terhadap Rasulullah SAW ini dihentikan. Apabila masih berjalan Voltaire yang menghina Rasulullah SAW, maka Sultan Abdul Hamid menyerukan jihad fisabilillah, menyerukan ya, penghentikan dengan mengeluarkan semangat jihad fisabilillah. Dan karena sikapnya tersebut, akhirnya Prancis pun gentar ya mendengar perintah yang disampaikan oleh Sultan Abdul Hamid. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan dalam begitu banyak riwayat ya, para sahabat meriwayatkan ada yang sampai derajat pada mutawatirah bil makna, artinya sangat banyak ya. Kanat Bani Israel tasum anbiya kullam halakana bi khalahu nabi wa innahu la nabiyya ba'd sadaqun hulafa yaksur. Akan datang khilafah ini beritakan bahwa dulu Bani Israel itu urusannya
diberikan kepada para nabi, dan ketika para nabi itu wafat maka digantikan para khulafa, pengganti ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu maka penegakan khilafah ya, yang ini merupakan kesepakatan para ulama mazhab ya, dari berbagai mazhab, ada 4 mazhab ya, yang menyebutkan bahwa kewajiban ini kewajiban yang sangat penting. Bahkan Imam Al-Haytami ya dalam sebuah kitabnya ya menyebutkan sebagai hamal wajibat, penegakan khilafah ini adalah sebagai hamal wajibat ya, sebagai kewajiban yang utama ya. Kemudian kita juga melihat ya gelora penegakan ini sungguh luar biasa ya. Jadi 1 tahun setelah khilafah runtuh, kemudian kaum muslimin juga giat ya untuk menegakkan khilafah dengan berbagai pergerakan ya, termasuk di wilayah Nusantara ini. Kaum muslimin rahimahullah, oleh karena itu menjadi catatan bagi kita sekalian, peristiwa Rajab ini yang patut digarisbawahi adalah bagaimana hilangnya institusi Islam yang menyatukan kaum muslimin sedunia dengan akidah Islam, dengan ukhuwah Islamiyahnya yang menjadikan Islam kafah sebagai landasan dan undang-undangnya. Karena jelas ya, perintahnya sangat jelas, sangat nyata. Fahkum bima anzalallah, ya, berhukumlah dengan hukum yang Allah turunkan. Kemudian ya ayyuhalladzina khulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 38 kita diperintahkan ya kaum mukmin untuk berislam secara kafah, tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu di momentum Rajab ini menjadi renungan bagi kita sekalian tentang institusi Islam ya, hilafah Islamiyah yang merupakan tajrul furud ataupun mahkota kewajiban. Jadi kalau ini terlaksana ya atau berdiri, maka kewajiban-kewajiban yang ada di bawahnya ya, yang menyertainya akan bisa dilaksanakan secara sempurna. Mudah-mudahan catatan ini menjadi perhatian bagi kita sekalian ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ya dalam sebuah penggalan hadis. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan ya, man asbaha wa malayah tamri ambil muslim falaysa minhum. Barang siapa yang bangun pagi hari ya dan tidak memikirkan urusan kaum muslimin, maka bukan termasuk golonganku. Oleh karena itu kami mengajak pada hadirin sekalian ya untuk sama-sama memikirkan ya penegakan Islam kafah ini dengan isu Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam perjalanan hidupnya. Alaikum bisunnati wa sunnati rasul. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Pegang tegaklah kalian bersama sunnahku, kata Rasul, dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Demikianlah, semoga ini menjadi perhatian bagi sekalian. Hadanallahu yakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.